Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 kelas 11 TIM E2 ingin menjelaskan semangat kebanggaan dan nasionalisme di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Akbar Ilham Danwarta. Saya Akmal Pratama. Saya Akbar Ilham Sucipto. Saya Ahmad Rifai Hendrata. Saya Ajwa Abigail Kirana. Saya Ahmad Sulfan. Semangat kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia muncul karena beberapa faktor. Di antaranya, penderitaan rakyat. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik. Kenangan kejayaan masa lalu. Masyarakat Indonesia pernah mengalami kejayaan di masa kerajaan, seperti Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Munculnya golongan terpelajar, munculnya golongan pertengahan dan kaum terpelajar, serta kelompok terpelajar Islam. Pengaruh paham-paham baru. Paham-paham seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme menyebar ke Indonesia melalui hubungan Eropa dan Asia. Semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya. Semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan, seperti Filipina dan India pada akhir abad 19. Kesadaran terhadap situasi ketertindasan melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut melahirkan beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Perkembangan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda berisikan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang sejarah, yaitu yang berjudul munculnya semangat kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Oke, yang pertama-tama sebelum langsung ke videonya, kita perkenalkan kelompok anggota kita seperti dulu. Oke, yang pertama perkenalkan, nama saya Fikri Wirton Fauji. Saya Ram Sanjaya. Nama saya Barat Prasetya Budi. Nama saya Tiga Wasudo Utama. Nama saya Fahri Utama. Nama saya Wahyu Saputra. Oke. Itu teman, jadi yang pertama yaitu semangat kebangsaan nasionalisme di Indonesia muncul karena beberapa faktor. Di antaranya Penderitaan rakyat Indonesia mengalami penderitaan di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik. Kenangan kejayaan masa lalu, masyarakat Indonesia pernah mengalami kejayaan di masa kerajaan seperti Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Munculnya golongan terpelajar, munculnya golongan pertengahan dan kaum terpelajar, serta kelompok terpelajar Islam. Pengaruh paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme menyebar ke Indonesia melalui hubungan Eropa dan Asia. semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya. Semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan seperti Filipina dan India. Pada akhir abad 19, kesadaran terhadap situasi ketertindasan melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut melahirkan beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Perkembangan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda berisikan suatu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nasionalisme di Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Galih Rizky Pratama. Perkenalkan, nama saya Zazal Jadi. Perkenalkan, nama saya Freddy Saki. Perkenalkan, nama saya Farel Roba. Perkenalkan, nama saya Farel. Muncullah semangat kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia dapat dilihat melalui serangkaian peristiwa dan perubahan sosial yang terjadi akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Beberapa faktor utama yang mendorong tumbuhnya semangat kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia antara lain: 1. Pengaruh penjajahan kolonial. Penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun menumbuhkan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Perlakuan diskriminatif, eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan terhadap pribumi menggerakkan rasa ketidakpuasan yang mendalam. Masyarakat mulai sadar akan perlunya persatuan dan perjuangan untuk mengakhiri penjajahan. 2. Pendidikan dan pergerakan terpelajar. Seiring dengan kemajuan pendidikan, muncul kelompok pelajar yang mulai mengenal ide-ide modern seperti nasionalisme, demokrasi, dan kemerdekaan. Pendidikan barat yang diberikan oleh Belanda, meskipun terbatas, memperkenalkan konsep-konsep ini kepada kaum pribumi. Kelompok terpelajar ini memainkan peran penting dalam penyebaran semangat kebangsaan. 3. Bangkitan organisasi pergerakan. Organisasi yang memperjuangkan kebangkitan nasional mulai bermunculan. Salah satunya adalah Budi Utomo 1908 yang dianggap sebagai organisasi pertama yang berfokus pada kepentingan rakyat Indonesia dan perbaikan nasib bangsa. Kemudian muncul Syarikat Islam 1911 dan tidak hanya berjuang untuk kepentingan agama tetapi juga untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1927, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno juga mulai menekankan pentingnya persatuan dan nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan. Perang Dunia dan pengaruhnya. Perang Dunia 1 dan 2 turut mempengaruhi situasi global dan memberikan dampak pada Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Meskipun Jepang merupakan penjajah baru, mereka memberikan harapan palsu tentang kemerdekaan Indonesia. Namun hal ini justru mempercepat proses kesadaran bangsa, dan setelah Jepang menyerah pada 1945, bangsa Indonesia melihat peluang untuk meraih kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Puncak dari semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi ini menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merupakan hasil perjuangan panjang yang didorong oleh semangat persatuan dan kebangsaan. Itu aja presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat proyek esai sejarah Indonesia tentang munculnya semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Di sini kami memiliki 5 materi yang akan dipresentasikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Razan. Nama saya Muhammad Rizky Prasetya. Nama saya Iksan Jari Firmansyah. Nama saya Jiwa Wanda. Nama saya Muhammad Nadif Pratama. Perkenalkan, nama saya Ilham Ridho Firmansyah. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Ican. Penderitaan rakyat Indonesia mengalami penderitaan di berbagai bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik. Kenangan kejauhan masa lalu. Masyarakat Indonesia pernah mengalami kejayaan di masa kerajaan seperti Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme menyebar ke Indonesia melalui hubungan Eropa dan Asia. Munculnya golongan terpelajar, pertengahan dan kaum terpelajar serta kelompok terpelajar Islam. Pada akhir abad 19,
Kesadaran terhadap situasi ketertindasan melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut melahirkan beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Materi terakhir yang akan saya bacakan, semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya. Semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan seperti Filipina dan India. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jakari Pahit. Nama saya Muhammad Andarasan Istanbul. Nama saya Muhammad Fauzan Adi. Nama saya Muhammad Edi Arielaska. Nama saya Muhammad Andriano Puryadi. Nama saya Miftah Rahmat. 1, 2, 3. Munculnya semangat kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Dialog 1, faktor-faktor penyebab munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Berikut ini merupakan faktor. A. Pendidikan. Pendidikan Indonesia mengalami kemasukan setelah terbentuknya pergerakan nasional di Indonesia. B. Diskriminasi adalah perilakuan tidak manusiawi dan semena-mena terhadap masyarakat Indonesia. C. Pengaruh paham baru. Pengaruh perubahan pada pikir masyarakat Indonesia yang modern. Dialog 2, munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Berikut ciri-ciri pergerakan nasional. Organisasi nasional bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat. Kemudian tumbuhnya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi utama. Kemudian lahir organisasi syariat Islam dan lain-lain. Dialog 3, terjadinya Perang Dunia Pertama dan pengaruhan di Indonesia. Berikut pengaruhnya bidang sosial dan politik, bidang ekonomi, bidang pemerintahan, dan bidang politik. Dialog 4. Terbentuknya Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres perempuan yang dipelopori oleh Era Kartini sebagai tokoh wanita nasional. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang munculnya semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Perkenalkan, nama saya Panji dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herwi Caksono. Perkenalkan, nama saya Nova Fifty. Perkenalkan, nama saya Dado Jimmy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herwi. Perkenalkan, nama saya Praditya Riamika Pamungkas. Yang pertama yaitu pengaruh pendidikan. Pendidikan yang diperkenalkan oleh Belanda melalui politik etis tahun 1901 membuka kesempatan bagi pribumi untuk belajar di sekolah-sekolah formal. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara mendapat akses pendidikan sehingga mampu mengembangkan gagasan kebangsaan. Perlawanan terhadap penjajahan. Sebelumnya, perjuangan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan, seperti Perang Diponegoro dan Perang Aceh. Kegagalan perlawanan fisik ini mendorong pergerakan menuju perjuangan modern yang berbasis organisasi. 3. Berdirinya organisasi modern. Budi Utomo 1908 menjadi tonggak awal organisasi modern yang memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan. Hal ini menandai kebangkitan nasional. Organisasi lain seperti Sarekat Islam 1911, Indiske Partij 1912, dan Perhimpunan Indonesia membuatkan semangat persatuan nasional. 4. Pengaruh media massa. Surat kabar dan majalah seperti Medan Prijaji, The Express, dan Pewarta Daily menjadi alat penyebaran ide kebangsaan. Media massa mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi di berbagai daerah. 5. Sumpah Pemuda 1928. Momen ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan semangat kebangsaan dalam Kongres Pemuda. 2.
para pemuda menyatakan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan Indonesia. 6. Pengaruh ideologi dan pergerakan global. Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan gerakan kebangsaan di Asia seperti di India dan Filipina menginspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Ideologi nasionalisme dan kesertaan menyebar melalui tokoh-tokoh pergerakan. Presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinaga Prabowo. Perkenalkan nama saya Rehan Putra Pratama. Perkenalkan nama saya Jody Sumber. Perkenalkan nama saya Talia Fajar. Perkenalkan nama saya Rehan Musa Putra. Kami ingin membuat SAS sejarah. Atau Bolugar. 3. Saya akan membaca akhir masa penjajahan negara Belanda di Indonesia. Akhir sebuah era. Setelah berabad-abad penjajah Indonesia, Belanda yang menyerahkan kekuasaannya. Peristiwa besar ini terjadi pada tahun 1942. Apa yang menyebabkan Belanda menyerah? Perang Dunia Kedua. Kondisi dunia yang sedang dilanda Perang Dunia Kedua menjadi faktor utama. Belanda yang merupakan negara kecil di Eropa harus menghadapi tekanan dari kekuatan yang besar seperti Jepang. Serangan Jepang yang sedang melakukan ekspansi di Asia melancarkan serangan ke wilayah Hindia Belanda. Sebutan Indonesia saat itu militer Belanda yang sudah lemah tidak mampu melawan serangan Jepang yang kuat dan modern. Bagaimana proses penyerahannya? Perjanjian Kalijati, penyerahannya Belanda kepada Jepang ditandai dengan pendatanganan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Dalam perjanjian ini Belanda secara resmi menyerahkan seluruh kekuasaannya di Indonesia kepada Jepang. Apa artinya penyerahan ini bagi Indonesia? Pergantian penjajah. Meskipun Indonesia lepas dari cengkraman Belanda, namun Indonesia harus menghadapi penjajah baru yaitu Jepang. Awal perjuangan kemerdekaan. Penyerahan Belanda ini justru menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat semangat juang dalam merebut kemerdekaan. Banyak pemuda Indonesia yang kemudian bergabung dengan perlawanan melawan Jepang. Jangan dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TIM 2 ingin melakukan proyek SAS sejarah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zalman Fadilah. Perkenalkan nama saya Yoga Prasetyo. Perkenalkan nama saya Wilan Sabiri. Perkenalkan nama saya Tanudi. Akhir masa penjajahan Belanda di Indonesia ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Yang pertama, pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua, memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang. Dan untuk yang kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, namun Belanda tidak segera mengakui kemerdekaan tersebut. Agresi militer Belanda 1947 sampai 1949. Belanda melancarkan 2 agresi militer untuk mengembalikan kekuasaannya. Tetapi perjuangan Indonesia dan tekanan internasional memperburuk posisi Belanda. Perundingan dan pengakuan kemerdekaan setelah konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Dengan pengakuan ini berakhirnya lebih dari 300 tahun penjajahan Belanda di Indonesia. Kesimpulan, akhir masa penjajahan Belanda di Indonesia merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia yang gigih.
dipicu oleh proklamasi kemerdekaan 1945 dan diakhiri dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia melalui perundingan internasional. Proses ini memerlukan waktu dan pengorbanan, namun akhirnya membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih. Sekian proyek SAS sejarah dari kami. Bila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.